Media Australia kembali soroti naturalisasi timnas Indonesia jelang bertemu di raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan media Australia. Dalam laporan Sydney Morning Sport, timnas Indonesia dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi raund 3 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut. Mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas skuad, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru setelah Tom Haye, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen dan Kelvin Verdong resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sebelum 4 pemain naturalisasi tersebut, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain yang aktif membela skuad Garuda seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia memasang target tinggi di raund 3, mereka ingin lolos dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik, salah satunya, pelatih Shin Tae-yong akan menambah pemain naturalisasinya, tulis media Australia. Indonesia memiliki banyak sekali pemain keturunan dengan skill mumpuni yang bisa diandalkan untuk bela timnas Indonesia. Namun tak semua pemain keturunan terpilih bergabung bersama skuad Garuda. Bahkan ada pemain berdarah Indonesia yang ngebet ingin membela timnas Indonesia, namun belum mendapatkan kesempatan tersebut. Pasalnya pemain itu juga sempat mengungkapkan jika dirinya siap untuk bela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia jika mendapatkan kesempatan dari PSSI. Lantas siapa pemain keturunan yang belum mendapat kesempatan dari PSSI untuk bela timnas Indonesia? Stiker asal Swiss yang memiliki darah keturunan Indonesia itu adalah Andi Sekiri. Pesepak bola yang memiliki darah keturunan dari sang nenek asal Solo ini juga sempat ke Indonesia pada 2015 silam. Saat itu Andi Sekiri masih berusia 16 tahun, hal itu juga yang menjadi alasannya percaya diri untuk bela timnas Indonesia jika mendapat panggilan PSSI. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menjawab dengan tegas saat ditanya apakah memiliki ketertarikan untuk bela timnas Indonesia atau tidak. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram Ahmad Reza 85 yang kerap membagikan informasi tentang pemain abroad Indonesia. Nenek saya berasal dari Indonesia dan ada pihak ibu saya di Solo, ungkap Andi Akbar Zakiri lewat unggahan Ahmad Reza. Saya pernah ke Indonesia pada 2014 silam dan saya sangat cinta terhadap negara nenek saya, sambungnya. Andi Zakiri merupakan pemain KRC Genk, tim sepak bola Belgia yang bermarkas di Stadion Venice, Genk. Keinginan Andi untuk membela timnas Indonesia pun muncul, dan dia berharap PSSI segera memanggilnya. Saya sudah mendengar berita tentang naturalisasi timnas Indonesia, menurut saya tidak ada yang khusus selain menyenangkan, ujar Andi Zakiri. Saya ingin membawa negara nenek saya melangkah jauh, ya saya tentu memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia, sambungnya. Jadi jika suatu saat PSSI memanggil saya untuk membela timnas Indonesia, tentu saja saya akan siap, pungkasnya menegaskan. Media asal Iran, Latest Iran News, menilai peluang timnas Indonesia untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang besar. Media Iran itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab pasukan Shin Tae-yong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut.
Kendati demikian, perlu diingat hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, Timnas Indonesia berada di pot 6 yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, latest Iran News menilai ada 2 tim yang dirasa mampu dikalahkan Timnas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Latest menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga Timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, bunyi keterangan Latest dalam artikel mereka. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan Timnas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak latest Iran News. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan jelang Timnas Indonesia versus Timnas Australia di SUGBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai stadion paling menakutkan di dunia. Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel pertama Timnas Indonesia versus Australia akan digelar di tanah air lebih dahulu, tepatnya laga itu akan berlangsung di SUGBK pada 10 September 2024. Sydney Morning Sport pun menyoroti khusus duel Timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Mereka menilai laga itu akan sulit untuk Australia karena SUGBK dinilai jadi stadion yang menakutkan. Penyebabnya, stadion itu bisa menampung banyak penonton sehingga Timnas Indonesia dipastikan mendapat dukungan penuh. Indonesia melawan Australia di lapangan paling menakutkan di dunia, tulis judul Sydney Morning, dikutip Rabu 7 Agustus 2024. FIFA menetapkan laga Timnas Indonesia kontra Australia dalam round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September. Ini adalah salah satu dari 10 stadion terbesar di dunia, lanjutnya. Gelora Bung Karno berkapasitas hampir 80.000 kursi. Stadion ini menyaksikan rekor kehadiran 150.000 penonton pada 1985, lanjutnya. Keangkeran SUGBK dinilai Sydney Morning Sport bisa terlihat dari hasil manis yang bisa diraih Timnas Indonesia kala menghadapi lawan-lawannya di sana. Terakhir kali Timnas Indonesia bermain di sana adalah saat berjumpa Filipina. Indonesia mampu menang dengan skor 2-0, terangnya. Stadion ini juga digunakan Timnas Indonesia untuk berlaga menghadapi sang juara dunia Argentina. Saat itu sang juara dunia hanya mampu mencetak 2 gol saja, lanjutnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berat untuk Timnas Australia saat menghadapi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, tegas Morning Sport. Berikut adalah profil Milin Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu sekjen PSSI, Yunus Nusi yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Milin Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Yunus, Ketum PSSI, Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia, kata Yunus Nusi dikutip Bola Timnas. Setahu saya ada pemain keturunan yang bermain di Liga Inggris, masih muda dan berposisi penyerang, lanjutnya. Beri doa terbaik saja, semoga apa yang diusahakan PSSI bisa berjalan seperti yang kita harapkan, ujar Yunus Nusi. Milin Manhoef termasuk pemain gacor asal Belanda yang sepak terjangnya tak main-main. Ia pernah mengikuti beberapa laga bergengsi seperti Championship, Eredivisie, dan KNVB Beker. Menilik dari performa dan jejak karirnya memungkinkan pemain Stoke City itu untuk dijadikan opsi naturalisasi Timnas Indonesia. Mengingat dirinya juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakeknya. Bahkan di biodata Instagramnya, dirinya juga menambahkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia.
Terlebih lagi penggemar timnas Indonesia juga memberi dukungan kepada Miljan Manhoef yang terlihat di salah satu postingan Instagramnya Miljan. Seakan mendapat lampu hijau dari penggemar skuad Garuda membuat peluang Miljan Manhoef untuk merumput di tanah air semakin besar jika bersedia dinaturalisasi timnas Indonesia. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Arab Saudi, Jalal Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Arab Saudi. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi pada pertemuan pertama. Arab Saudi akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Jalal Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Arab Saudi. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Jalal Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Sintayong yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi, seperti Piala Asia. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Arab Saudi, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Nama Silvana Vos mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Silvano Vos asal klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Silvano Vos yang masih berusia 19 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Silvano Vos punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Silvano Vos, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Silvano Vos merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 16 Maret 2005 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Silvano Vos memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Silvano Vos adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Ajax Amsterdam, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 100 penampilan dan mampu mencetak 6 gol serta 4 assist. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Silvano Vos layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 19 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 19 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Australia tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Sydney Morning Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Mike Lane, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Sparta Rotterdam, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia, Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Morning Sport. Bertemu Ferdi Bahdim, Mike Lane gelandang yang dimaksud Arya Sinulinga akan dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Sebab, kakak Irfan Bahdim itu sering menjadi jembatan calon pemain naturalisasi. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia.
Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNI berada di luar prediksi. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya di kanal YouTube pribadinya. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepak bola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Nanti kami umumkan sosok pemain naturalisasinya, untuk posisi, belakang dan tengah, untuk pemain depan masih kami cari, tukas Arya. Lalu muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Klein di tengah isu tersebut. Pria berdarah Indonesia itu selama ini menjadi jembatan antara PSSI dengan calon pemain naturalisasi di Belanda. Klein merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah. Ia cocok dengan profil yang disebut oleh Arya. Sekadar informasi, Klein memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Menarik untuk dinanti apakah Klein akan dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Back FC Twente Mees Hilgers merasa punya kedekatan emosional dengan Indonesia. Pemuda 20 tahun itu memang punya garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Hilgers merupakan satu dari beberapa pemain keturunan yang dipantau oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Saya merasa seperti orang Indonesia karena separuh keluarga saya berasal dari sana, ungkap Hilgers di channel YouTube ESPN. Potensi Hilgers membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3 sejatinya cukup besar. Sebab, sepanjang karir profesionalnya, Hilgers belum pernah membela timnas senior manapun, hal ini tentu memudahkan proses naturalisasinya. Selain itu, Hilgers mendapat dukungan penuh dari sang ibunda untuk membela timnas Indonesia. Dia, ibu, benar-benar bangga, begitu pula keluarga saya yang lain, mereka bangga saat aku di sana, timnas Indonesia, imbuhnya. Kendati demikian, Hilgers saat ini masih fokus membela FC Twente, dia mempercayakan proses naturalisasi kepada manajernya. Namun, saya pemain FC Twente dan harus fokus untuk itu, saya menyerahkan sesuatu di luar sepak bola, kepada manajer bisnis saya, ungkapnya. Apabila Hilgers menjadi warga negara Indonesia, WNI, ini menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal keinginan striker Liga 1 Inggris, Kenzo Goudmin ingin membela timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan itu mengatakan, jika Kenzo Goudmin memang tertarik membela skuad Garuda, ia mesti memiliki paspor Indonesia terlebih dulu. Dalam beberapa hari terakhir nama Kenzo Goudmin ramai diperbincangkan media-media lokal. Penyebabnya karena pemain baru Derby County ini mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Pemain yang kini berusia 22 tahun ini mengaku memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Jika pengakuan Kenzo Goudmin benar adanya, seharusnya pemain bertinggi 1,76 cm ini dapat dengan mudah mendapatkan paspor Indonesia. Untuk dinaturalisasi, Kenzo Goudmin dapat mengambil jalur pasal 20U nomor 12 tahun 2006, yang mana demi kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, dalam prosesnya Kenzo Goudmin mesti dibantu Kemenpora, Kemenkumham dan PSSI. Karena itu, maukah PSSI membantu Kenzo Goudmin mendapatkan status warga negara Indonesia? Yang boleh dipanggil ke timnas itu orang yang berpaspor Indonesia, contoh kayak Elkan Bagot. Itu langsung bisa kami panggil. Kalau belum berpaspor Indonesia, wajib jadi WNI dahulu, kata Erick Thohir mengutip dari Sportstars. Erick Thohir juga menegaskan, pemanggilan pemain, entah itu lokal, keturunan dan naturalisasi ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Karena itu, Kenzo Goudmin berpotensi membela timnas Indonesia jika Shin Tae-yong tertarik menggunakan jasa pemain tersebut. Pemanggilan, pemulangan, dan kebutuhan pemain itu tergantung pelatih, itu pasti. Tidak mungkin kami memanggil pemain tanpa rekomendasi pelatih, semuanya harus dari pelatih, lanjut Erick Thohir. Nanti kalau Coach Shin tertarik, kita akan cari tahu kebenaran pemain tersebut, jika memang ada darah keturunan pasti kita proses, tegas Erick. Buntut warganet Indonesia yang ramai-ramai menolak Ula Romeni, ada 3 striker keturunan lain yang dianggap lebih baik darinya untuk dinaturalisasi PSSI.
Gema penolakan Ula Romeni muncul usai sang pemain dianggap telah merendahkan Ivar Jenner di laga uji coba FC Utrecht. Tepatnya saat melawan Al Rayyan pada Kamis, 18 Juli 2024, FC Utrecht menang besar 4-1 atas Al Rayyan di laga ini. Ula Romeni cetak 1 gol. Sayangnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial, aksi Romeni terhadap Ivar Jenner membuat publik Indonesia murka. Publik Indonesia pun segera mencari pengganti Romeni untuk dinaturalisasi, karena sikapnya terhadap Ivar Jenner memunculkan penolakan terhadap dirinya. Lantas siapa saja pemain yang bisa mengganti Ula Romeni? Berikut 3 pemain keturunan yang bisa dijajaki lebih lanjut oleh PSSI. 1. David Jonathan. Berstatus sebagai pemain Bayern Munchen, isu naturalisasi David Jonathan sudah mencuat sejak gelaran Piala Dunia U20 2023. David Jonathan tak cuma memiliki keturunan Indonesia, tetapi juga Luxembourg dan Belanda sebagai tempat kelahirannya. Meski begitu, satu halangan besar bagi PSSI untuk menaturalisasi Jonathan yang sudah mencatatkan caps internasional untuk Luxembourg. 2. Daan Rots. Pemain FC Twente, berposisi sebagai striker dan bisa ditempatkan sebagai seorang winger, catatannya jelas lebih bagus dari Ula Romeni. Tanda-tanda naturalisasi Daan Rots muncul setelah ia mengikuti Fardi Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Bagaimana proses naturalisasi Daan Rots jika benar diproses PSSI? Skuad Garuda tentu bakal mendapatkan tambahan pemain mumpuni. 3. Tim Watering. Usianya sudah 26 tahun, meski tak bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, namun pengalaman tim Watering tidak perlu diragukan. Sang pemain disebut memiliki keturunan Indonesia berasal dari sang ibu, neneknya lahir di Semarang. Jika kualitasnya terbukti ampuh, Shin Tae-yong mungkin tak segan meminta PSSI untuk merekrutnya. Media Jepang, Football Tribe Japan, takjub dengan penampilan pemain timnas Indonesia, Jay Itzes. Bahkan, Football Tribe Japan menyebut bahwa bek 24 tahun itu jadi momok menakutkan bagi timnas Jepang saat menghadapi timnas Indonesia. Jay Itzes jadi momok menakutkan, seorang pemain Serie A yang memberikan segalanya untuk timnya, tulis media tersebut. Khusus bagi Jay Itzes, pemain kelahiran 2000 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Hal itu membuat Football Tribe Japan takjub dengan bek milik Venezia, klub divisi utama Liga Italia tersebut. Dalam artikelnya, Football Tribe Japan mengklaim Jay Itzes telah membuat kemajuan pesat untuk timnas Indonesia. Bahkan, mereka menyebut pemain berdarah Belanda Indonesia itu akan menjadi momok bagi Jepang karena bermain di Serie A. Pemain ini telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari klub hingga timnas Indonesia, tulis Football Tribe Japan. Bersama Venezia, pemain 24 tahun itu mampu membawa Venezia promosi ke Serie A, sedangkan bersama timnas Jay Itzes mampu membawa Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menilai pemain keturunan Indonesia, Shiloh Tae-zan memiliki kualitas di atas rata-rata. Alasan tersebut dijadikan pelatih asal Korea Selatan untuk meminta PSSI segera memproses Daniel Rots menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia. Dia, Shin Tae-yong, kan selalu mencari pemain kualitas di atas rata-rata pemain lokal, ucap Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, seperti yang dilaporkan Instagram Indonesia Abroad. Kami sudah sepakat dengan pola pikir itu, ujar Hassani menambahkan. Shin Tae-yong sempat mendapatkan beberapa nama pemain keturunan Indonesia. Namun, dia menolak disodorkan pemain yang kualitasnya di Indonesia banyak, sambungnya. Shiloh Tae-zan pasti akan menanggapi positif undangan PSSI untuk menjadi WNI. Soal berkas dan dokumen Shiloh untuk mengubah status kewarganegaraan, PSSI menyebut semoga berkasnya bisa dilengkapi. Setelah mencoba menghubungi Shiloh Tae-zan, kami mendapatkan respon positif, lanjut Hassani Abdul Ghani. Saya bilang, kalau oke tolong kirim dokumen-dokumen dan surat pernyataan, selain dokumen Shiloh ingin minta izin ke orang tuanya. Saat ini, Shiloh Tae-zan tengah membela klub divisi teratas Liga Belanda, Heracles Almelo. Kabar mengenai Kenzo Goldmin bakal dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia ternyata sudah bahas media Belanda. Dalam laporannya mereka menilai pemain berusia 22 tahun itu rela meninggalkan tempat kelahirannya demi bermain bersama skuad Garuda. Pemain Derby County, Kenzo Goldmin dilaporkan akan beralih kewarganegaraan di level internasional.
Kini pemain itu dikabarkan menjadi salah satu pemain yang saat ini berkarir di Inggris yang sedang dipertimbangkan untuk dipanggil ke timnas Indonesia, tulis laporan Aberdeen Live. Jika Kenzo pindah warga negara Indonesia, maka ia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung Aberdeen Live. Jika tidak sekarang mungkin tahun depan atau musim depan, itu yang saya dengar di sini, Belanda, tutup artikel tersebut. Kabar mengenai Kenzo Goodmin menjadi perbincangan hangat penikmat sepak bola di tanah air setelah Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa akan melakukan penambahan pemain naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini serang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Kevin Dix dan Ryan Flamingo segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi pesaing di round 3. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Flamingo dan Kevin Dix terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Kevin Dix dan Ryan Flamingo. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Kevin Dix, Flamingo hadir dan lainnya, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Komentar mengejutkan Ryan Flamingo soal minat Shin Taeyong dan peluang gabung timnas Indonesia menarik diulas. Bek PSV Eindhoven itu memberikan respons positif di media sosial. Belakangan ini ramai kabar jika Ryan Flamingo mencuri perhatian Shin Taeyong. Bahkan ST kabarnya ingin sang defender segera dinaturalisasi dan gabung timnas Indonesia. Awal mula kabar tersebut berasal dari media Korea Selatan, Best 11, pekan lalu. Shin Taeyong disebut berencana semakin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Kabar ketertarikan juru taktik Korea Selatan itu sampai ke telinga Ryan Flamingo. Dia melihat unggahan Instagram Transfermarkt perihal kemungkinan gabung ke timnas Indonesia dan memberikan respons di kolom komentar. Pemain berusia 21 tahun itu menyematkan emot ikon hati dan best wishes for the Indonesian National Team di kolom komentar. Ini tampaknya menjadi sinyal Ryan bersedia memakai kostum dengan logo Garuda di dada. Hingga konten ini dibuat, tanggapan Ryan tersebut telah mendapat sekitar 9.763 likes dan 269 balasan. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Ryan juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almere City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk timnas Indonesia tidak sia-sia. Sejauh ini Ryan telah menyumbang 28 gol dan 4 assist di semua pertandingan profesionalnya. Catatan itu terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Kehadiran Ryan Flamingo tentu bisa membuat skuad Garuda makin kuat jelang bermain di round 3 Pildun round 3. Kenzo Goodmin berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Kenzo Goodmin. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Derby County FC telah berbicara terang-terangan. Kenzo Goodmin yang masih berusia 22 tahun dan dia bermain di Liga 1 Inggris bersama Derby County. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Kenzo Goodmin mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Kenzo sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik. Saya menerima DM,
Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Kenzo, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. PSSI dan Erick Thohir sepertinya akan melupakan sosok Ula Romeni. Pasalnya, ada striker keturunan baru yang gaya mainnya sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Ula Romeni memang akan sangat sulit didapatkan oleh timnas Indonesia. Pasalnya, dia masih ragu untuk pindah kewarganegaraan dan melepas kesempatan untuk membela timnas Belanda. Terlebih lagi, usia Ula Romeni masih sangat muda dan masih memiliki kesempatan yang cukup panjang. Keinginan Ula Romeni untuk berjuang demi timnas Belanda tentunya sangat menyulitkan PSSI. Pasalnya, PSSI sudah ngebet untuk menaturalisasi Ula Romeni untuk pertandingan pertama timnas Indonesia di September mendatang. PSSI bahkan Shin Tae-yong belum percaya sepenuhnya dengan striker timnas Indonesia seperti Dimas Drajat bahkan Rafael Struijk. Karena alasan ini, Erick Thohir dan PSSI sudah mencari pengganti dari Ula Romeni. PSSI diketahui sedang membidik striker keturunan baru. Tidak seperti Ula Romeni dan Rafael Struijk yang bertipe second striker, pemain keturunan baru timnas Indonesia adalah sosok striker murni. Nama pemain keturunan baru tersebut adalah Mauro Zildjian. Mauro Zildjian saat ini bermain untuk FC Volendam. FC Volendam sendiri merupakan klub yang bermain di Liga 2 Belanda. Mauro Zildjian bisa menjadi opsi cadangan PSSI jika tidak bisa menggoda Ula Romeni untuk membela timnas Indonesia. Namun kurangnya, Mauro Zildjian masih belum terbukti kehebatannya, dia masih selevel dengan Jai Revens yang juga masih berumur 18-19 tahun. PSSI memberikan klarifikasi mengenai spekulasi yang beredar tentang proses naturalisasi Kenzo Goutmin, penyerang muda berusia 21 tahun dari Excelsior Rotterdam, yang belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Rumor yang berkembang luas menyebutkan bahwa Kenzo, yang telah melakukan pembicaraan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa menjadi pemain naturalisasi berikutnya untuk timnas Indonesia. Mengenai hal ini, anggota eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi detail mengenai calon pemain naturalisasi, termasuk Kenzo Goutmin. Saya belum memiliki informasi lengkap mengenai hal itu adalah urusan Pak Erick Thohir, ucap Arya di Jakarta Selatan. Namun saya sudah mendengar nama tersebut, saya akan bicarakan hal ini bersama Pak Erick dan ST secepatnya, jika oke kita akan percepat proses naturalisasinya, tambah Arya. Arya Sinulinga menambahkan bahwa keputusan untuk menaturalisasi pemain seringkali didasarkan pada kebutuhan pelatih, yaitu Shin Tae-yong, yang merekomendasikan nama-nama pemain sesuai dengan strategi dan kebutuhan tim. Terkait hal ini, Shin Tae-yong sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk menambah beberapa pemain keturunan dalam skuad timnas Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga pada September mendatang. Kenzo Goutmin sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan mewakili timnas Indonesia, meskipun ia belum membuat keputusan final. Dalam sebuah sesi podcast dengan media Belanda, Kenzo Goutmin mengakui adanya diskusi tersebut, namun juga menyatakan masih mempertimbangkan masa depannya, termasuk peluang bermain untuk timnas Belanda atau Suriname. Ia tak menutup kemungkinan bermain untuk timnas Belanda maupun Suriname, namun serius mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia, laporan Football Zone menyebutkan. Media Jepang, Nitsport kembali menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang akan bertambah. Sebab PSSI berencana menambah 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Dalam laporannya itu, media Jepang menyebut ada pemain keturunan Indonesia yang bernama Shiloh Tezan mengaku ingin menjadi WNI. Shiloh lahir di Belanda, penyerang ini memiliki keturunan asal Indonesia. Ia sekarang bermain untuk Feyenoord, talenta yang patut diwaspadai, tulis laporan Nitsport. Kualitas pemain berusia 21 tahun ini juga apik di Eredivisie Belanda. Maka dari itu, Shiloh dianggap sebagai amunisi yang bakal menakutkan bagi skuad Garuda. Sedangkan 2 nama lainnya adalah sosok striker muda, yakni Daan Rots dan Kenzo Goutmin, keduanya memang telah kontak dengan PSSI. Lalu ada peluang 2 pemain muda Daan Rots dan Kenzo. Kenzo berusia 22 tahun bermain untuk tim Excelsior Rotterdam,
Sedangkan Daan Rots pemain FC Twente, imbuh laporan tersebut. Mereka pernah bermain untuk tim muda Belanda, namun kesulitan untuk bergabung ke tim senior dan siap menjadi warga negara Indonesia, sambungnya. Jika ketiga pemain tersebut resmi dinaturalisasi, tentu ini menjadi ancaman bagi tim-tim di Asia tak terkecuali timnas Jepang, tegasnya.